Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Cicak Misteri bersama saya Irwan di segmen Voice Mystery. Dan di Voice Mystery kali ini, saya kembali akan menceritakan sebuah kisah misteri. Dan kali ini, kisah misteri tentang pesugihan bakso pocong. Namun sebelum lanjut ke dalam ceritanya, bagi sobat yang baru bergabung di tayangan channel Jejak Misteri, ada baiknya sobat mengklik terlebih dahulu tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update video terbaru di channel Jejak Misteri. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita misteri pesugihan bakso pocong? Simak kisah selengkapnya hanya di channel Jejak Misteri. Darto adalah seorang pedagang bakso keliling yang hidup dalam kemiskinan. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran desa bersama istrinya, Sarmi, dan anak semata wayangnya yang bernama Joko, yang baru berusia 6 tahun. Hidupnya ini penuh dengan kesulitan. Setiap hari, Darto mendorong gerobak baksonya berkeliling kampung dengan harapan dagangannya ini laku. Tapi semakin hari, pelanggannya semakin sedikit. Banyak yang lebih memilih makan di warung bakso yang lebih terkenal, dan beberapa bahkan mencemooh dagangannya yang sering dianggap kurang enak. Bakso Pak Darto kok nggak kayak dulu ya, rasanya hambar, komentar seorang pelanggan yang akhirnya pergi tanpa membeli. Setiap malam, Sarmi menghibur suaminya ini, tetapi di matanya sendiri tersimpan sebuah kegelisahan. Uang yang dihasilkan Darto tak cukup untuk membayar sewa kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan, mereka sudah menunggak listrik selama 2 bulan. Suatu hari, saat Darto berjualan, hujan turun deras, jalanan sepi dan tak ada seorang pun yang membeli baksonya di malam itu. Gerobaknya hampir roboh diterpa angin dan kuah baksonya mulai bercampur dengan air hujan. Dengan hati yang berat, ia akhirnya pulang dengan tangan hampa. Di rumah, Joko menangis karena kelaparan. Sarmi mencoba menenangkan anaknya ini, tetapi air matanya sendiri mengalir. Darto yang melihat itu semua merasa dadanya ini sangatlah sesak. Ia merasa gagal sebagai seorang kepala keluarga. Malam itu, Darto keluar rumah untuk mencari udara segar. Ia berjalan ke warung kopi di pinggiran jalan, tempat para lelaki desa biasa mengobrol. Namun, ia tak berniat berbicara dengan siapapun di malam itu. Ia hanya duduk termenung menatap hujan yang masih gerimis. Saat itulah seorang pria tua dengan pakaian lusuh duduk di sebelahnya. Wajahnya keriput, matanya tajam dan bibirnya menampakkan senyuman tipis. Laki-laki tua itu pun berkata kepada Darto, "Kau kelihatan sedang banyak pikiran," kata pria itu dengan suara pelan namun menusuk. Darto pun di sini menoleh, sedikit terkejut. "Biasa Pak, hidup makin susah." Pria tua itu tertawa kecil. "Aku tahu, aku sudah melihatmu berjualan. Daganganmu sepi, anak dan istrimu kelaparan, dan kau mulai kehilangan harapan, bukan?" Darto di sini menelan ludah. Bagaimana orang ini bisa tahu semua tentang hidupnya? "Jika kau ingin warung baksomu laris dan hidupmu berubah tentunya, datanglah ke kuburan tua di ujung desa tengah malam ini," lanjut pria itu berkata kepada Darto. Darto mengernyitkan dahinya. Kenapa harus ke kuburan? Pria tua itu tersenyum, tetapi ada sesuatu yang mengerikan dalam tatapannya. Di sana,
kau akan mendapatkan jawaban. Tapi ingat, begitu kau melangkah masuk, tak ada jalan untuk kembali. Di sini, Darto hanya terdiam. Pria itu pun bangkit dan pergi, menghilang dalam kegelapan malam. Sesampainya di rumah, Darto terus memikirkan kata-kata dari si pria tua tersebut. Apakah ia benar-benar akan ke kuburan? Ia bukan orang yang percaya akan hal-hal gaib, tapi hidupnya terlalu sulit untuk menolak sebuah kesempatan. Hingga pukul 11 malam, ia masih terjaga. Sarmi dan Joko sudah tertidur. Darto menatap wajah anaknya yang tertidur sangat lelap, lalu mengalihkan pandangannya ke plafon rumah. Apakah aku benar-benar akan melakukan hal ini? Pikir Darto di dalam hati. Akhirnya, ia bangkit dari tempat tidur dan tanpa suara keluar dari rumah. Kuburan tua di ujung desa terlihat menyeramkan dalam kegelapan malam. Angin dingin pun berhembus, membawa suara gemerisik dedaunan dan gemuruh jangkrik yang terdengar lebih nyaring dari biasanya. Darto melangkah dengan hati-hati melewati nisan-nisan yang berlumut. Di bawah cahaya bulan, ia melihat pria tua tadi sudah berdiri di tengah perkuburan, tepat di dekat sebuah makam yang tampak lebih baru dibandingkan dari nisan lainnya. Kau datang juga, ujar pria tua itu dengan nada yang puas. Darto menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Pria tua itu mengeluarkan sebuah bungkusan kain putih yang sudah kotor dan berbau anyir. Ia membuka kain itu, memperlihatkan sebuah bongkahan tanah hitam yang masih lembab dan sehelai kain kafan dengan noda kecoklatan. Campurkan tanah ini ke dalam adonan baksomu, kata si pria tua tersebut sambil menyerahkan bungkusan itu kepada Darto. Di sini Darto sedikit ragu. Apa ini benar-benar akan membuat daganganku laris? Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Bukan hanya laris, pelangganmu akan datang berbondong-bondong. Mereka akan sangat ketagihan, terus kembali, dan tak ada yang akan mencemooh daganganmu lagi. Darto merasakan hatinya bergetar. Inilah yang selama ini ia impikan. Namun, sebelum ia bisa menerima bungkusan itu, pria tua itu menambahkan, tapi ada syaratnya. Setiap malam Jumat, kau harus datang ke kuburan ini dan membawa sesajen. Darto mengernyit. Sesajen? Untuk siapa? Pria tua itu tersenyum lebar memperlihatkan giginya yang kuning. Untuk yang membantumu. Jangan pernah lalai. Dan satu lagi, jangan pernah menolak pelanggannya yang datang setelah tengah malam. Darto merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang janggal, tetapi pikirannya sudah dipenuhi dengan keinginan untuk sukses. Ia menganggukkan dan menerima bungkusan itu dengan tangan yang gemetar. Pria tua itu tertawa secara pelan. Bagus, selamat datang di dunia orang kaya, Darto. Angin malam bertiup lebih kencang. Dari kejauhan, terdengar suara kain yang terseret dari tanah, seperti seseorang yang sedang melompat-lompat pelan. Namun Darto di sini tak berani menoleh. Ia hanya ingin segera pergi dari sana dan memulai kehidupan barunya. Dan di malam itu, tanpa Darto mengetahui, malam itulah menjadi awal mula dari kehancuran hidup Darto sendiri. Keesokan paginya, Darto pun kembali ke dapur kecilnya yang sederhana. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan yang diterimanya semalam. Di dalamnya terdapat sebongkahan tanah hitam dan sehelai kain kafan kotor. Meski hatinya bergetar
karena rasa yang ngeri. Keinginan untuk mengubah nasibnya mengalahkan rasa takut itu. Darto mulai membuat adonan bakso seperti biasa. Namun, kali ini ia mencampurkan tanah hitam itu dengan adonan daging. Aroma tanah basah dan lembab itu meresap ke dalam daging, menimbulkan perasaan aneh, namun seolah menyampaikan janji keberuntungan. Meski ragu, Darto memutuskan untuk melanjutkan prosesnya. Tak lama kemudian, gerobaknya pun siap melaju ke jalanan. Saat ia membuka dagangannya di sudut pasar kecil desa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pelanggan-pelanggan yang tadinya biasa saja, kini tiba-tiba saja berdatangan. Warga desa yang selama ini hanya lewat, mulai berhenti di depan gerobak bakso milik Darto. Mereka pun di sini mencicipin bakso yang baru saja dimasak, dan seketika itu juga wajah mereka berubah. Rasa yang aneh menggugah selera dan seolah-olah membawa kenikmatan yang sulit dijelaskan, membuat mereka merasa sangat ketagihan. Seorang pelanggan bahkan berkata, "Bakso ini memiliki rahasia. Rasanya begitu dalam dan memukau." Dalam waktu yang singkat, kabar tentang kelezatan bakso Darto menyebar dari mulut ke mulut. Tak hanya warga desa, bahkan dari kota-kota sekitar mulai berdatangan untuk mencicipi bakso milik Darto ini. Keajaiban rasa itu membuat Darto semakin percaya bahwa pesugihan telah bekerja untuknya. Hari demi hari, gerobaknya semakin ramai. Darto yang dulunya hampir putus asa, kini mendapati dirinya dihimpit oleh pesanan. Ia mulai mampu membayar sewa kontrakan, mengganti peralatan usangnya, bahkan mengirimkan anaknya ke sekolah dengan semangat. Sarmi yang awalnya khawatir, kini tersenyum bangga melihat perubahan hidup mereka. Namun, di balik keberhasilan yang tampak, Darto selalu merasakan kehadiran suatu bayangan. Setiap kali malam tiba, ingatan tentang pertemuannya di kuburan menggelayuti pikiran Darto. Ada saat ritual yang harus dia jalani. Setiap malam Jumat, ia harus kembali ke kuburan dan mempersembahkan sesajen kepada entitas yang tak terlihat. Pada suatu malam Jumat, setelah hari yang penuh dengan pesanan dan pujian dari para pelanggan, Darto merasa sangat gelisah. Ia menutup tokonya lebih awal dan bergegas menuju ke kuburan tua tersebut. Di sana, ia bertemu kembali dengan pria tua lusuh yang memberikannya bungkusan tersebut. "Bagaimana bisnis baksomu mulai hari ini, kan?" tanya pria itu dengan nada mengejek namun penuh kepuasan. Darto menceritakan betapa luar biasanya respon dari para pelanggan. Pria tua itu mengangguk pelan. "Kau telah mendapatkan kekayaan yang kau impikan. Tapi ingat, kekayaan ini bukan tanpa harga." Darto menelan ludah. Ia tahu bahwa setiap keajaiban pasti memiliki konsekuensi. Meskipun ia tak ingin mengingatkan tentang dirinya akan syarat-syarat yang telah disepakati, pria tua itu menyerahkan satu kotak kecil berisi sesajen tambahan. "Setiap malam Jumat, kau harus memberikan persembahan ini. Ini untuk menjaga keseimbangan antara dunia yang kau huni dengan dunia yang tak terlihat." Darto hanya bisa mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Ia menerima kotak itu dan segera kembali ke rumah. Dan di malam itu, ketika lampu minyak di ruang dapur menyala,
Ia menata sesajen kecil di atas meja. Dengan tangan yang bergetar, ia membacakan doa singkat yang dipelajari dari si pria tua tersebut. Keesokan harinya, keajaiban bisnis bakso Darto semakin berlanjut. Restorannya yang dulu kecil kini berkembang menjadi tempat makan yang ramai dikunjungi. Uang mengalir deras dan Darto pun mulai merasa seperti orang kaya sejati. Namun, dalam setiap sudut keriuhan itu, bayangan malam Jumat dan syarat pesugihan selalu menghantui di dalam benak Darto. Meski kesuksesan membawa kebahagiaan material, benak Darto mulai bertanya-tanya, apakah harga yang harus dibayar terlalu tinggi? Tapi pertanyaan itu segera tenggelam oleh gemuruh tepuk tangan dan senyum puas para pelanggan yang terus berdatangan. Sementara Darto menikmati manisnya sebuah keberhasilan. Di balik layar, kekuatan yang telah diundangnya perlahan-lahan menyiapkan langkah berikutnya. Keberhasilan hari itu hanyalah awal dari perjalanan yang akan membawa bencana dan akhir yang tragis. Namun untuk saat ini, Darto hanyalah seorang pria yang dimanjakan oleh pesugihan bakso yang sangat luar biasa. Sejak warung baksonya ramai, hidup Darto berubah drastis. Ia yang dulu harus berhutang untuk sekedar membeli bahan baku, kini bisa membeli rumah dan motor baru. Pelanggan terus berdatangan, bahkan banyak yang rela antri berjam-jam demi menikmati bakso buatan Darto. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggunya. Setiap malam Jumat, tepat setelah tengah malam, seorang pria berbaju putih selalu datang ke warungnya. Wajah pria itu selalu tertutup oleh pecinya, dan ia tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk diam, memesan seporsi bakso, lalu pergi meninggalkan uang lebih dari yang seharusnya. Awalnya, Darto tidak mempermasalahkan hal itu. Namun, semakin lama, kehadiran pria itu mulai membuatnya tidak nyaman. Suatu malam, rasa penasaran kini kian memuncak. Setelah pria itu selesai makan dan meninggalkan warung Darto di sini memberanikan diri untuk mengikuti pria misterius tersebut. Ia berjalan pelan di belakang pria itu, memperhatikan setiap langkahnya. Namun, saat pria itu sampai di persimpangan jalan menuju kuburan tua, tiba-tiba saja pria misterius tersebut menghilang secara begitu saja. Darto di sini sangat terkejut. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kemana dia? Gumam Darto di dalam hati. Hatinya mulai tidak tenang. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah sebuah kebetulan, tetapi firasatnya mengatakan sebaliknya. Malam berikutnya, teror pertama mulai dirasakan oleh Darto. Saat Darto sedang menghitung uang hasil penjualan di rumahnya, ia mendengar suara aneh dari dapur, seperti suara seseorang sedang menggiling daging. Namun, ia tahu bahwa tidak ada seorang pun di dapur. Dengan rasa penasaran yang bercampur dengan rasa takut, Darto di sini berjalan ke dapur dengan langkah yang sangat hati-hati. Saat ia membuka pintu, tubuhnya langsung mendadak membeku. Di sana berdiri sesosok makhluk mengenakan kain kafan kotor dengan tubuh kaku dan mata kosong menatap Darto dengan sangat tajam. Sesosok pocong. Pocong itu menggiling daging dengan kedua tangannya yang membusuk. Darto terjerembab ke belakang. Jantungnya berdetak kencang.
Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Pocong itu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Darto, lalu menyeringai lebar. Saatnya membayar. Bisiknya dengan suara serak. Dalam sekejap, ruangan menjadi gelap. Angin dingin berhembus melewati tubuh Darto, membuatnya menggigil sangat ketakutan. Saat lampu kembali menyala, pocong itu tiba-tiba saja sudah menghilang. Namun di atas meja dapur terdapat satu piring bakso yang sudah matang, dan di dalam kuahnya terlihat potongan jari manusia yang mengambang di antara kuah bakso tersebut. Sejak di malam itu, Darto mulai mengalami gangguan yang semakin mengerikan. Setiap kali berada di warungnya saat tengah malam, ia merasakan ada sosok yang mengawasinya dari sudut ruangan. Kadang-kadang saat ia mengambil daging untuk membuat bakso, ia menemukan potongan tubuh manusia di antara bahan-bahan yang ia beli dari pasar. Ia mencoba mengabaikan itu semua, tetapi setiap kali seorang pelanggan menyantap baksonya, ia merasa seolah-olah ada suara jeritan yang berasal dari dalam mangkuk tersebut. Semakin lama, Darto di sini semakin takut untuk membuat bakso. Namun, di saat yang sama, ia tidak bisa berhenti. Setiap kali mencoba menghentikan bisnisnya, ia mengalami mimpi buruk di mana pocong yang sama menghampirinya datang dan berkata, Jika kau berhenti, maka kau yang akan menjadi gantinya, Darto. Darto tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia telah terjebak di dalam lingkaran setan yang ia buat sendiri, dan ia mulai sadar bahwa keberuntungan yang ia dapat bukanlah sebuah keberkahan, melainkan kutukan yang perlahan mulai menuntut sebuah bayaran.